kita akan belajar menggunakan mesin Zolo ID Plus, mesin yang paling dasar yang ada di sebelah kiri. Kita nggak akan membahas mesin yang tengah dan nggak akan bahas yang paling kanan. Jadi kita pada bagian. Nah, kalau teman-teman tenaga kesehatan profesional tentu sudah mempunyai sertifikasi. Kalau teman-teman yang publik, cukup trainingnya 30 menit, 2 jam, boleh memberikan bantuan. Sefleksibel itu. Kalau untuk public safety, beda dengan tenaga kesehatan yang ada 4 orang hadir pada pagi hari ini. Mereka harus kuliah dulu, mereka harus ngambil pendidikan profesi dulu, mereka harus ngambil sertifikasi dulu, baru boleh memberikan bantuan. Serigit itu diatur. Tapi kalau teman-teman publik, fleksibel. Kalau di Amerika Serikat ada namanya ATM CPR. Persis bentuknya seperti ATM, publik bisa berlatih. Cukup 15 menit, 20 menit, kalau ada case cardiac arrest atau henti jantung, boleh memberikan bantuan. Sefleksibel itu di kawasan Amerika Utara, di US sama Kanada. Kalau kita ambil sampel di negara kawasan Asia Tenggara, yang paling kuat peraturan AED-nya adalah Singapura. Semua AED wajib diregister ke pemerintah. Itu kalau di Singapura. Jadi kalau kita di Indonesia awareness-nya masih rendah. Jadi hanya anjuran saja. Silahkan punya AED, tapi kalau nggak punya juga nggak ada punishment-nya. Kalau Singapura enggak. Jadi yang paling kuat peraturannya di kawasan Asia Tenggara adalah pertama adalah Singapura, yang kedua adalah Malaysia, yang ketiga Thailand. Selanjutnya adalah mengikuti. Nah, kalau kita lihat secara annual, secara tahunan, kasus henti jantung di seluruh dunia adalah kisarannya sekitar 7 juta per tahun. Khususnya di Indonesia, kisarannya 320.000, 340.000, 350.000 per tahun. Dan 72% dari total case ini terjadi di luar rumah sakit. Nah, ini yang nggak di-maintain di Indonesia. Keahlian untuk masyarakat umum, publik khususnya, yang bukan tenaga kesehatan itu bingung. Gimana sih cara melakukan CPR atau kompresi yang berkualitas? Walaupun mereka tahu ilmunya, kadang melakukannya tidak dengan tepat. Ditambah satu poin lagi adalah tidak tersedia alat pacu jantung atau AED, Automatic External Defibrillator, yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Jadi ini 3 faktor utama kenapa kasus henti jantung yang terjadi di luar rumah sakit sekitar 72% tidak tertangani di Indonesia. Ilmunya nggak ada, keterampilan atau skillnya nggak ada, serta ketersediaan alat bantu terbatas atau tidak ada sama sekali. Itu kita berbicara dengan ada problem di kelistrikan jantung. Entah itu di PLN jantungnya, pembangkit listrik tenaga jantung. Entah itu di jalur sutetnya jantung, entah itu di jalur distribusinya jantung. Jadi ingat ya, kalau kita berbicara tentang henti jantung, ada problem dengan kelistrikan jantung. Apa sih perbedaan antara secara sederhana? Antara cardiac arrest dengan heart attack, antara henti jantung dengan serangan jantung. Kita ngomong cardiac arrest atau henti jantung, ada problem dengan kelistrikan jantung. Kalau kita berbicara tentang heart attack, yang paling umum adalah ada kasus penyumbatan di arteri. Yang paling banyak adalah karena yang paling banyak case-nya adalah karena ruptur. Nah, jadi kolesterol itu sebenarnya baik, teman-teman. Kalau nggak ada kolesterol, nggak ada bahan baku untuk membuat hormon. Jadi kalau kita secara garis besar ada 4 plus 1, 5. Ada namanya HDL, High Density Lipoprotein. Ada namanya LDL, Low Density Lipoprotein. Ada namanya trigliserida. Ada namanya kolesterol total. Sama yang paling baru sekarang, Very Low Density Lipoprotein. Nah, biasanya yang menyebabkan plak itu bukan hanya gigi yang ada plaknya karena nggak pernah disikat gigi atau karang gigi. Jadi di arteri teman-teman itu kadang ada plaknya karena pada saat konsumsi teman-teman harian itu lebih banyak kandungan LDL dan trigliserida dibanding HDL. Jadi kalau teman-teman di sini yang ada klub badminton, klub futsal atau di antar karyawan, baru 5 menit, baru 10 menit, rekan kerjanya tiba-tiba chest pain, nyeri dada. Tolong jangan dijudge. Ah bro, baru aja 15 menit sudah ngos-ngosan. Siapa tahu rekan kerjanya sedang mengalami serangan jantung. Keringetan, kesakitan, terasa ditusuk-tusuk dulu, tiba-tiba terasa ada gajah yang nindih, padahal nggak ada gajahnya sama sekali. Beberapa lama, beberapa menit, nyebar nyerinya ke rahang sebelah kiri, menyebar ke lengan sebelah kiri, atau menyebar ke pundak sebelah kiri.
Kalau rekan kerjanya baru 5 menit atau 10 menit main badminton, tiba-tiba chest pain seperti itu, tolong dibawa ke klinik terdekat yang ada di area tambang. Kalau case-nya adalah di perusahaan, dibawa ke puskesmas terdekat atau pelayanan rumah sakit terdekat. Kenapa? Karena banyak case, 67% dari orang yang mengalami serangan jantung yang tidak tertolong berubah menjadi henti jantung. Sampai sini clear? Serangan tidak sama dengan henti. Tapi apabila serangan tidak dikelola pada masa golden time-nya, bisa berubah menjadi henti. Serangan tidak sama dengan henti. Heart attack tidak sama dengan cardiac arrest. Tapi apabila heart attack atau serangan tidak dikelola pada masa golden time-nya, bisa berubah menjadi henti. Ini prinsip utamanya. Misalnya menggunakan alat AED yang ada di depan ini, kita pengen memperbaiki kelistrikan dari jantung korban. Itu prinsip utamanya. Oke. Jadi antara menit ke-0 hingga menit ke-2 atau menit ke-3 makin kecil suaranya, setelah itu sunyi biasanya. Perlukah kita nunggu sunyinya hilang? Enggak. Boleh langsung dikompresi, boleh langsung di CPR. Enggak perlu menunggu bunyi ngoroknya habis. Kalau kita misalnya letakkan 100 orang di sini, di area sini, semuanya sedang mengalami cardiac arrest, sekitar 60% orangnya sunyi senyap, nggak ada respon sama sekali, nggak ada suara sama sekali. Tapi 40% yang ada di sini pada ngorok semua. Bayangkan, case-nya adalah cardiac arrest-nya di area ruangan ini, termasuk yang ngomong saat ini bisa kena juga. Siapapun dia, termasuk saya. Tapi alat pacu jantungnya jauh di sana. Nah, gimana dong solusinya? Atau orangnya, kita baru selesai makan, pas buka pintu, kok ada orang yang kolaps, kita nggak tahu udah berapa menit dia kolapsnya. Nah, khusus untuk publik, teman-teman publik, paling telat banget, menit ke-3, menit ke-4, sudah harus melakukan kompresi. Misalnya lagi meeting, di area meeting, berlima, ngambil air rekan kerjanya, tiba-tiba kolaps. Tolong jangan ditunda-tunda dilakukan CPR. Tolong jangan menunda-nunda memberikan kompresi. Paling telat adalah di menit keberapa? Menit ke-3 atau menit ke-4 sudah harus melakukan CPR. Kenapa? Karena setiap 1 menit yang berlalu tanpa diberikan bantuan kompresi atau CPR, terjadi kerusakan sel otak sebesar 10%. Jadi pada saat teman-teman menekan dada, melakukan kompresi, teman-teman pengen mengalirkan darah ke organ otak, ke pusat pemerintahan, ke command center. Jadi, pengen menyelamatkan ibu kota negara, Jakarta. Kalau ada huru-hara di ibu kota negara, di Jakarta, efeknya nanti ke ekonomi nasional. Efeknya ke Aceh, efeknya ke Lombok, efeknya ke Papua, efeknya ke Maluku. Jadi, pada saat ada kasus cardiac arrest, teman-teman berusaha menekan sternum untuk mengalirkan darah ke organ otak. Biar organ otak dapat pasokan oksigen. Itu sebenarnya fungsinya. Jadi pengen menyelamatkan ibu kota negara dulu. Paling telat menit ke-3, menit ke-4 sudah harus melakukan kompresi. Itu kalau teknologi AED-nya bisa mengukur kedalaman kompresi. Bisa mengukur kedalaman CPR yang teman-teman lakukan. Standarnya adalah 5 hingga 6 cm itu harus kedalamannya. Sekarang pertanyaannya saya, gimana cara ngukurnya? Saya sudah melakukan kompresi 5 hingga 6 cm. Saya minta nakes deh yang jawab. Gimana cara ngukurnya? Oke, feeling. Subjektif banget ya? Itu yang pengen dihapus oleh Zol. Nah, mesin yang teman-teman gunakan sebenarnya udah ditemukan 2 tahun. Khusus untuk defibrilator ya, sudah ditemukan 2 tahun pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Perang Dunia Kedua kan berakhir 45. Defibrilator ditemukan di Harvard Medical School, besarnya seperti ini. Prototipe awalnya sebesar ini, gaban. Besar banget. Itu 2 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Nah, makin para engineer, para saintis, para klinisi, para akademisi melakukan riset bertahun-tahun, alatnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin compact. Nah, khusus untuk AED ditemukan tahun 78. Mulai masuk ke pasaran Amerika Serikat dan Uni Eropa itu 1980. Di Indonesia, AED itu mulai ada pasca reformasi banyak. Tapi siapa yang pertama kali? Hotel Bintang 5. Nah, jadi kalau teman-teman nanti nih melihat logo-logo seperti ini, ada gambar hati,
Ada gambar listrik seperti ini di area publik maksudnya ya. Boleh nggak digunakan? Boleh. Itu dibayar dari pajak teman-teman semua. Sengaja ditaruh di luar oleh pemerintah, biar teman-teman boleh pakai. Makanya di stasiun-stasiun itu, di bandara, di area publik ditaruh di luar. Nah, ini mesinnya namanya Zoll AED Plus. Kita menggunakan yang paling dasar. Kita nggak belajar Zoll AED 3, kita nggak belajar Zoll AED Pro. Zoll AED 3 sampai saat ini kami masih punya kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi selama kebutuhan di TNI Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Kementerian Pertahanan belum tercukupi, publik ditahan dulu. Jadi dikasih tahu secara real time, otomatis langsung. Saat itu juga, nggak ditunda-tunda oleh alatnya. Kalau nggak bagus, dikasih puji. Kalau nggak bagus, disuruh tekan lebih bagus. Kalau bagus, dikasih pujian. Sesimpel itu untuk AED. Jadi, kalau ada kasus henti jantung, AED-nya lagi di jauh, sekitar 1 kilo dari sini. Terus yang satu diperintah untuk ngambil, yang satu tetap melakukan kompresi. Nggak perlu nunggu AED datang dulu, baru kompresi dilakukan. Lakukan aja kompresi walaupun nggak berkualitas. Walaupun kita nggak tahu kedalamannya berapa, kecepatannya nggak sesuai iramanya, nggak apa-apa, lakukan dulu. Nanti setelah AED-nya datang, lagi diambil, baru ikuti irama metronom, dan ikuti perintah dari sensor. Sekarang, semahal apapun baju korban dari Uniqlo, harga pakaiannya 499.900. Robek nggak? Digunting saja, dirobek saja. Ada ibu-ibu mengalami kardiak crash, pakai gaun. Digunting saja gaunnya. Sudah disediakan di belakang. Yang kedua, ada Razer. Misalnya ada yang berkunjung di sini, dari Qatar orangnya, dari Middle Eastern ke perusahaan ini. Pas dibuka bajunya, digunting, bulu dadanya nyebar. Kelihatan dari sini sampai pusar. Apa yang harus kita lakukan? Harus dicukur dulu. Dibersihkan dulu. Tapi kan kita bukan tukang cukur. Nanti habis golden time-nya. Masa semuanya bulu dadanya dibersihkan. Di mana tempat dibersihkan? Di mana tempat elektrodepet tertempel. Angka 2, angka 3. Bersihkan, 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 bersihkan. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Biarkan di sini nimbul bulu dadanya. Pak, berapa lama sih saya harus melakukan kompresi? Standarnya kalau untuk publik adalah 20, kalau menggunakan alat AED ya, 20 plus 10. 20 menit plus 10 menit. Kalau udah 20 menit, Pak Ali tetap nggak ada respon. Pak Ali napasnya nggak ada. Pak Ali pulsnya juga nggak ada. Teman-teman boleh mundur, berhenti. Tapi kalau teman-teman yakin, Pak Ali ini sejak SMP samaan, SMA samaan, kuliah samaan, dan sama-sama kerja juga di sini. Sahabatnya, bestian. Teman-teman boleh tambah 20 plus 10. Jadi totalnya adalah 30 menit. Tapi kalau udah lebih dari 30 menit, tidak dianjurkan dinambah lagi. Boleh teman-teman mundur. Ini ada angka 2, kelihatan? Tarik aja, tempel dengan kuat. Jangan sampai ada bubble. Tarik angka 3, tempel dengan kuat. Apa yang terjadi kalau kita nggak nempel dengan kuat? Ada yang bisa bantu jawab? Sampai ada bubble. Ini nggak sepenuhnya elektrodepet. Elektrodepetnya cuma segini. Ini adalah lem. Jadi sekelilingnya ada lemnya. Kalau teman-teman nggak menempel dengan kuat, kadang yang tertempel adalah 70% atau 80% elektrodepetnya. Ini masih ada gelembung udara. Kalau ada gelembung udara, energinya fokus kepada elektrodepet yang tertempel. Nanti timbul skin burn. Jadi ada yang tertempel kadang cuma 40%, 50%. Di sini dibiarkan ngembang, masih ada bubble-nya, gelembung udara. Ini bisa seperti luka bakar nanti. Pas dibuka, seperti luar biasa merahnya. Hampir seperti terkelupas nanti kulitnya korban. Jadi tolong ditekan dengan kuat, biar jangan sampai ada gelembung udara. Sampai sini clear? Clear. Ini yang asli. Nanti kita berlatih menggunakan yang trainer. Sementara kita tahu posisi jantung itu tidak ada kiri. Kenapa kok elektrodepetnya diletakkan di dada kanan dan di kiri? Bisa lihat jawabannya di sini langsung saya kasih. Karena agak miring Pak, nggak pas di posisi kiri tegak lurus seperti ini. Modelnya seperti ini jantung. Di sini jadi shocknya berbentuk bipesik seperti ini, dua arah. Jadi nggak pas tegak lurus seperti ini, tapi di sini jantung diarahkan ke bipesik model begini. Bisa dirobek teman-teman. Robek aja. Khusus yang beratnya 120 kg, 140 kg, 100, yang gemuk sekali. Ini diturunkan sedikit. Nggak usah takut. Di belakang ini kabelnya panjang. Robek aja. Agak turunkan.
Kalau masih beginner, masih ragu-ragu, masih kadang memberikan pengalaman memberikan bantuannya masih first time, pertama kali, lebih dianjurkan apa? Hands only CPR atau compression only. Tapi kalau teman-teman sudah expert, sudah beberapa kali memberikan bantuan, dan yang memberikan bantuan orangnya banyak, resource-nya, tetap dianjurkan teknik 30 kompresi, 2 kali ventilasi atau rescue breathing. Ingat ya, kenapa kita tidak boleh menyentuh korban sama sekali pada saat proses analisa. Kenapa sih pada saat proses analisa jangan menyentuh korban, jangan menyentuh pasien sedang menganalisa? Kenapa kita nggak boleh nyentuh sekali sekali? Tumit kita nggak boleh nyentuh ketemu dengan perutnya korban atau dadanya korban. Kita juga nggak boleh mencuel-cuel sama sekali apapun tubuh korban pada saat proses analisa. Kalau seandainya teman-teman menyentuh korban nih pada saat proses analisa, mencuel-cuel perut, memegang dada korban, memegang perutnya korban, mesinnya bisa salah diagnosa. Dia ngomongnya, ngapain gue pengen bantu? Soalnya listrik dari mesin masuk ke jantung penolong. Bukan jantung korban. Mesinnya bilang, ngapain gue bantu? Kan normal sinus rhythm, baik-baik saja. Jadi teman-teman nggak boleh nyentuh sama sekali pada saat proses analisa. Biar yang dideteksi 100% listrikan dari jantung korban. Oke. Nah, kita menggunakan ini, saya tunjukkan kepada Bapak langsung sekilas. Kalau ada case, kita menggunakan hands only CPR aja, biar teman-teman ngerti. Yang sesuai banyak dilakukan di Amerika Utara, Uni Eropa, kalau yang untuk publik. Setelah, udah tahu kan tadi pemeriksaan fisiknya kan ya, dicek dulu, dicek responnya. Jadi teman-teman, kalau udah lebih profesional, tempel dulu, baru nyalain untuk menghemat waktu. Saya tunjukkan. Itu yang bahasa Indonesia, ini yang English. PET dewasa, unit baik, jangan menyentuh korban sedang menganalisa. Kaki nggak nyentuh, tangan nggak nyentuh sama sekali. Shock dianjurkan. Langsung. Everybody clear. Tekan tombol shock yang berkedip-kedip, nggak nyentuh siapapun. Harus ada bunyi tit, baru boleh neken. Kalau nggak ada yang keluar 0 joule. Jadi baru disuruh tapi belum ada bunyi tit, langsung ditekan 0 joule yang keluar. Oke, tekan, kuat, shock dialirkan. Lakukan kompresi. Aslinya metronom itu langsung bunyi dari awal. Tapi kalau kita training, saya harus tekan dulu, baru metronomnya bunyi. Padahal aslinya nggak seperti itu. Oke, langsung bunyi dari awal. Oke, kasih recoil, disuruh tekan lebih kuat. Nah, kalau ada pas gitu, berarti pas ritmenya sesuai dengan bunyi metronom, kedalamannya pas 5 hingga 6 cm. Ini udah saya atur softwarenya biar nggak terlalu ribet bagi teman-teman. Sebenarnya realnya nggak segampang ini. Tapi kan ini kan manekin nih, jadi udah disesuaikan dianggap 5 hingga 6 cm. Mulai dari nyalain dulu. Dicek respon, pemeriksaan fisik dulu dari awal. Oke. Oke. Napas. Oke. Nadi. Oke. Gimana pulsnya? Nggak ada. Nggak ada nadi. Oke. Napas. Minta bantuan. Calling for help. Minta Tolong. bantuan, Pak, menghubungi pihak yang berwajib, pihak rumah sakit. Oke. Minta bantuan untuk ambil AED. Bu, bisa minta tolong ambilkan AED segera. Oke. Nah, ternyata AED-nya belum datang sama sekali. Lakukan kompresi. Kompresi. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kan nggak sadar kan kita kadang ya kalau nggak ada bunyi metronom, panduan metronom, kadang ada yang lambat banget, ada yang cepet banget. Apa solusinya? Metronom 100. Metronom 100. Ada yang bisa buka YouTube sini? Terus Bapak nggak boleh berhenti, biarkan Pak. Satu dulu kita tunjukkan. Nah, AED-nya sudah datang, Bapak udah tempel alatnya, silahkan nyalakan. Oke. PET dewasa. Unit bayi. Jangan menyentuh korban sedang menganalisa. Tenang, nanti itu bahasa Indonesia. Shock dianjurkan. Tekan tombol shock yang berkedip-kedip. Everybody clear, semua yang temannya clear, nggak ada yang nyentuh sama sekali. Silahkan tekan. Kuat. Shock dialirkan. Lakukan kompresi.
Oke, udah bagus. Kalau dari awal bagus, diam. Oke, terus bapaknya dulu. Setelah itu nanti kita langsung berdua. Dilihat dulu teman-teman. Oke. Masih satu siklus. Satu siklus AED berapa menit? 2 menit. Analisa lagi. Jangan menyentuh korban, sedang menganalisa. Tidak dianjurkan shock, lakukan kompresi. Tidak dianjurkan shock, lakukan kompresi. Iya. Tekan lebih kuat, bukan lebih cepat, lebih kuat. Oke, bagus. Pertahankan, Pak. Stop kompresi, satu siklus lagi. Tidak dianjurkan shock lagi, lakukan kompresi. Nah, sama seperti selanjutnya. Silahkan masing-masing di sini. Siapa mbaknya? Oke, kasih respon nyeri. Silahkan. Oke, nggak ada pulsnya. Oke, udah dipasang. Oke, oke, nggak usah Pak nanti. Ya, silahkan. Ditekan. Jangan sentuh pasien, sedang menganalisa. Oke, selanjutnya Bapak gantian setelah 3 siklus. Belum sadar bapaknya. Pasien sedang menganalisa. Denyut jantung dianjurkan. Jangan sentuh pasien. Tekan tombol kejut yang berkedip. Kejut jantung. Oke, udah. Lihat 3 siklus, gantian Bapak. Silahkan. Tekan lebih kuat. Lebih cempreng kalau yang ini. Kompresi sudah benar. Oke, benar. Kalau yang profesional, kita bisa langsung ngecek. Soalnya ada LED EKG-nya juga. Hentikan RJP. Jangan sentuh pasien. Sedang menganalisa. Oke. Kejut jantung dianjurkan. Jangan sentuh pasien. Tekan tombol kejut yang berkedip. Kejut jantung diberikan. Mulai RJP. Lakukan kompresi. Oke. Oke. Oke, satu siklus. Ini yang terakhir kan ya? Ya. Oke. Jangan sentuh pasien, sedang menganalisa. Capek kan? Walaupun hanya sternum buatan. Mulai RJP. Hah? Oh sudah. Oke, silakan Mbaknya. Mbak. Ya, silakan gantian. Mulai RJP. Mulai kompresi, silakan. Iya, lakukan kompresi. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Ikuti irama. Oke, kasih recoil, betul. Recoilnya bagus. Harus ada itu dulu, kalau enggak nolijol keluar. Lakukan kompresi. Hentikan RJP. Hentikan RJP. Jangan sentuh pasien. Sedang menganalisa. Jangan sentuh pasien. Sedang menganalisa. Kejut jantung dianjurkan. Jangan sentuh pasien. Tekan tombol kejut yang berkedip. Kejut jantung diberikan. Mulai RJP. Ingat ya, yang asli metronomnya langsung bunyi, tapi kalau yang training harus tekan dulu baru aslinya nggak seperti itu. Ternyata Middle Eastern dok, budaranya sangat lebat. Oke, setelah itu tempel elektron dompetnya. Oke, Mulai RJP. oke, bantu nyalain. Oke. Mungkin jangan. Mulai RJP. Tidak mau. Mulai.
Belum. Saya belum mau. Don't touch patients and life. NINDB, don't touch patients and Siapa yang di life. sini nih? Mati dulu semuanya dari awal dong. Shock device, don't touch patients. Press flashing shock button. Shock delivered. Start CPR. Dokter dari awal. Klinik Simpang 5. Ini ada saya menemukan pasien tidak sadarkan diri. Ya, minta tolong bantuannya untuk segera bawa alat AED-nya ke sini. Stop CPR. Stop CPR. Don't touch Saya sampai siklus tuh. and life. Betul lah, ya gimana caranya? Saya juga bingung gimana caranya, ayo. Ada gambarnya. Saya kehilangan nafas. Kucing ketemu putih, garis merah. Yes, betul sekali. Tempel, yang satu. Tempel. Jangan sentuh pasien sedang menganalisa. Kejut jantung dihancurkan. Jangan sentuh pasien. Tekan tombol kejut yang berkedip. Kejut jantung diberikan mulai dari putri. Kayak versi banyak yang 7, 8, 9, 10, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7. Terlalu cepat. Kompresi sudah benar. Push harder. Good compression. Bapak Rok, Ini sama bantuan klinik. baik, saya akan meluncur ke sana membawakan alat AED. Oke, saya sudah sampai. Shock delivered. Oke, nipel dari nipel garis horizon. Dari angka 2, tempelkan kuat. Dari angka 3, tempel dengan kuat. Tombol on. Jangan sentuh pasien sedang menganalisa. Jangan sentuh pasien sedang menganalisa. Kejut jantung dihancurkan. Ingat ya, ditulis di jawaban post test. Oke, terima kasih teman-teman. Waktunya habis. Iya. Terima kasih. Oke, nah, jadi kalau saya sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan dari hari ini. Jadi kalau teman-teman mau kontak, silakan silaturahmi ke email pribadi saya seumur hidup sama email sama nomor pribadi saya seumur hidup. Thank you, terima kasih. Oke ya, thank you. Terima kasih. Thank you, terima kasih.